Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trica Bimanyu, NIM 70 dari Pendidikan Olahraga UMS. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang permainan bola softball. Yaitu yang pertama, permainan softball ini merupakan jenis permainan bola kecil. Di Indonesia, softball ini mirip dengan permainan kasti. Dimainkan bergu, satu regunya berjumlah 9 orang. Dimainkan secara bersama-sama. Yang kedua adalah sejarah. Sejarah permainan softball ini berasal dari Amerika Serikat, diciptakan oleh George Hancock tepatnya di kota Chicago pada tahun 1887. Yang membuat perbedaan antara softball dan baseball adalah softball dapat dimainkan oleh segala umur, tidak memandang umur atau usia, dari wanita ataupun pria. Dan bola softball ini tidak memerlukan lapangan yang luas dan dapat dimainkan di gelanggang yang tertutup. Kemudian softball berkembang ke Kanada. Disitulah permainan bola softball mulai disukai oleh masyarakat dan menyebar luas ke seluruh dunia. Dan dari sana juga tercipta sebuah lembaga, yaitu Federasi Softball Internasional atau International Softball Federation. Lembaga inilah yang kemudian menciptakan aturan-aturan dalam permainan softball yang kemudian dipakai dalam permainan ini sampai saat ini, terutama di Indonesia. Kemudian adalah perkembangan permainan softball di Asia. Setelah Perang Dunia II usai, permainan softball ini semakin berkembang pesat di negara-negara Asia seperti Jepang, Filipina, Taiwan, dan lainnya. Permainan softball ini kemudian menjadi permainan rakyat yang dimainkan oleh orang-orang atau masyarakat di negara-negara Asia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah organisasi atau mencetusnya organisasi softball Asia atau ASA Asia, atau sebuah organisasi yang bisa disebut organisasi amatir permainan softball ini. Organisasi ini kemudian menyelenggarakan pertandingan setiap tahun bergantian antara regu putra dan putri. Anggota dari organisasi ini adalah negara-negara di Asia. Kemudian sejarah permainan softball di Indonesia. Sebelum kemerdekaan sebenarnya sudah ada masyarakat Indonesia yang bermain permainan softball ini, tetapi jumlahnya masih terbatas, hanya di sekolah-sekolah tertentu saja yang memainkan permainan ini, karena masyarakat masih beranggapan hanya wanita saja yang pantas bermain permainan softball. Hal ini terus berlanjut sampai Asian Games di Bangkok pada tahun 1966. Dari situlah kemudian masyarakat Indonesia tahu bahwa permainan softball ini dapat dimainkan oleh pria ataupun wanita. Kemudian permainan softball ini berkembang sangat pesat dan disukai masyarakat, terutama pelajar dan mahasiswa. Banyak juga di luar negeri pertandingan-pertandingan softball ini diselenggarakan. Di Indonesia sendiri hanya kota-kota besar saja yang masyarakatnya senang bermain softball, seperti di Jakarta, Palembang, Semarang, Surabaya. Di kota-kota besar itulah softball mulai berkembang. Dan kemudian melihat hal ini terbentuklah suatu perserikatan baseball dan softball amatir di seluruh Indonesia, disingkat Perbasasi. Organisasi ini yang kemudian akan menampung atau menyelenggarakan pertandingan-pertandingan
softball di Indonesia. Dan sejak PON di Surabaya yang ke-7, softball menjadi salah satu permainan yang dipertandingkan. Kemudian adalah teknik melempar, teknik-teknik dalam permainan softball. Yang pertama adalah teknik melempar bola, yaitu lemparan pitcher atau pelambung. Seorang pelambung yang bertugas untuk melambungkan bola kepada pemukul atau strike zone. Lemparan pitcher ini atau pelambung ini dilakukan bola berada di posisi atas lutut dan di bawah dada si pemukul atau strike zone ini. Cara atau tekniknya yang pertama yaitu dengan cara tangan kanan memegang bola, lalu tangan kiri memegang glove, kemudian satukan kedua tangan dengan bola di dalam glove. Yang ketiga adalah injak pitcher plate, kemudian putar tangan yang memegang bola satu putaran bahu penuh, kemudian lempar bola ke depan. Kemudian lemparan base ini dapat dilakukan oleh semua pemain, baik yang berjaga pada lapangan dalam, di base ataupun di lapangan luar. Teknik lemparan ini yang pertama adalah lemparan atas, lemparan bawah, lemparan samping, dan lemparan dengan lecutan tangan. Kemudian adalah teknik menangkap bola. Pemain yang bertugas untuk menangkap bola ini yang pertama adalah catcher atau penjaga lapangan atau penjaga base, dan termasuk juga pitcher. Teknik menangkap bola yang dilakukan oleh pitcher adalah yang pertama posisi awalan jongkok, yang kedua adalah tangan kiri memegang glove, posisi tangan menghadap ke depan menyongsong datangnya bola yang dilemparkan oleh pitcher. Yang ketiga adalah tangan yang lain atau tangan yang kanan membungkus agar bola tidak mental keluar atau tidak meleset saat menangkapnya. Kemudian adalah teknik menangkap bola yang dilakukan oleh penjaga lapangan atau base. Teknik menangkap bola ini dilakukan ketika posisi bola menyusur di atas tanah. Yang pertama, buka kaki agak lebar, kemudian agak membungkuk 90 derajat untuk menangkap bola yang pelan, dan jongkok dengan lutut menumpuk ke tanah. Ini untuk bola yang cepat. Posisi tangan kiri yang memegang golf berada di bawah, kemudian posisi tangan kanan, telapak tangan dibuka berada di atas telapak kiri atau berada di atas tangan kiri, dibuka ke arah depan, arah datangnya bola. Tangan kanan ini bertujuan untuk agar bola tidak lepas. Kemudian yang terakhir adalah teknik menangkap bola lambung. Teknik menangkap bola lambung dilakukan dengan cara buka kaki selebar bahu, kemudian badan tegap ke depan atau ke arah datangnya bola. Posisi salah satu kaki berada di depan, kemudian posisi tangan berada di kepala atau di atas kepala, tergantung datangnya bola. Tangan kiri di depan atau tangan yang memakai glove menyongsong arah datangnya bola, tangan kanan melingkupi agar bola tidak lepas. Kemudian menangkap bola datar, masih sama posisinya seperti
teknik menangkap bola lambung, tetapi bedanya adalah kedua tangan berada di depan dada. Mungkin hanya ini saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.